Halo Kak Ril, dari Senior Corporate Finance dari Agate. Nah, hari ini Kak Ril bakal memberikan materi selama 45 menit ke depan, seperti itu untuk nanti kita di akhirnya kita akan melakukan tanya jawab ya sampai jam 5 sore. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan seperti itu gitu ya, teman-teman selama presentasi kita kalau ada pertanyaan boleh juga langsung di kolom chat gitu ya, di kolom chat atau nanti bisa juga ditanyakan di akhir pada saat sesi tanya jawab. Nah, saya nggak mau berlama-lama, jadi saya oper aja langsung ya ke Kak Ariel, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you, Prestia. Salam kenal semuanya. Nama saya Albertus Ariel, biasa dipanggil Ariel. Sekarang lagi jadi Senior Corporate Finance di Agate. Mungkin untuk menghemat waktu ya, kita langsung start aja materi di sore hari ini. Bentar, saya belum share screen ya. Hmm, Oke, sore hari ini akan ada 3 topik besar. Sebenarnya ini dari sisi topik terlalu luas ya untuk kita bisa bahas di kurang lebih 45 menit hari ini. Tapi kita coba manfaatkan sebaik mungkin aja. Jadi gambarannya nomor satu adalah teman-teman nanti dari setelah webinar ini memiliki gambaran dasar untuk harus memutuskan seperti apa, atau harus konsul kemana, atau harus planning seperti apa. Jadi ada 3 topik utama. Tadi dari sisi legal entitas dasar studio game seperti apa, kemudian akunting sederhananya sesuai dengan entitas legalnya itu seperti apa, dan pajak dasar yang harus dilakukan oleh teman-teman sesuai dengan entitas legal tersebut. Tambahannya mungkin ada sedikit tambahan informasi terkait insentif, apa-apa aja yang bisa kita manfaatkan sebagai wajib pajak di Indonesia, dan mungkin requirement-nya gambarannya seperti apa, gitu. Nanti akan ditutup dengan tanya jawab. Mungkin disclaimer dulu ya, ini berdasarkan pengalaman praktis aja dan bersifat edukatif, jadi bukan nasihat hukum, pajak atau keuangan profesional. Teman-teman nanti disarankan apabila ada hal yang sifatnya teknis banget, sebaiknya langsung konsul dengan pihak yang memang berwenang, in this case kalau pajak dengan HR pajak, atau kalau misalkan ada konsultan pajak, ataupun dari teman-teman law firm untuk konseling korporasi dan notaris juga. Oke. Jadi untuk konteks, ini yang paling sering terjadi sebenarnya di teman-teman yang udah mulai dari tim, kemudian jadi studio, kemudian ada opportunity atau ada kondisi yang terjadi. Biasanya ada 3 utama, yaitu ada deal publisher, kemudian ada revenue rutin yang udah lebih dari 50 juta per tahun, dan ada interest dari sisi investor, baik itu angel investor ataupun inkubator yang memungkinkan untuk ada jual beli, untuk penanaman saham di perusahaan. Nah, kalau teman-teman tanpa legal entity, sebenarnya dari sisi trust untuk deal publisher itu cukup sulit. Jadi karena segala tanggung jawabnya akan menjadi atas nama pribadi. Belum lagi nantinya kalau ada royalti, di kita royalti itu biasanya melekatnya ke perusahaan. Jadi bentuknya adalah perseroan terbatas. Kalau misalkan teman-teman sudah ada legal entitas sendiri, baik itu PT, CV, atau nanti ada istilah lain, ada perusahaan, sorry, perseroan perorangan, itu dari sisi trust-nya akan lebih mudah, dan dari sisi pemisahan tanggung jawab antara entitas dan teman-teman secara pribadi atau owner secara pribadi itu bisa dipisahkan. Tuh, untuk dari sisi publisher. Kalau dari sisi revenue, kita itu akan terbatas dari PTKP atau pendapatan tidak kena pajak, di mana kalau orang perorangan itu startnya di 54 juta tergantung dari tanggungannya ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang cukup aware dengan PPh 21. Tapi kalau misalkan kita dengan legal entity, kita bisa memanfaatkan beberapa PPh yang tadinya dari perorangan menjadi PPh yang bersifatnya badan.
Itu ada beberapa manfaat nantinya dan ada beberapa kondisi yang bisa dilakukan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian sebenarnya ini yang salah satu trigger yang paling penting yaitu terkait dengan investor interest. Jadi ketika studio game teman-teman sudah mulai scale up, sudah mulai dilirik oleh investor, hampir semua investor mewajibkan untuk teman-teman ini memiliki PT sendiri karena berhubungan dengan berapa saham yang akan diterbitkan. Nanti ada shareholder agreement juga yang harus disetujui oleh semua shareholder. Nah, oleh sebab itu, kita ini ingin memberi informasi awal, step-stepnya seperti apa sih sebaiknya, atau saya mau jadi CV dulu deh, atau saya mau jadi perusahaan yang langsung perseroan terbatas, atau seperti apa, ini kan kita bahas secara general dulu. Oke, jadi umumnya pilihan badan usaha di Indonesia itu ada tiga. Jadi ada CV, perseroan perorangan, dan perseroan terbatas atau PT yang biasa kita jumpai ya. Jadi CV itu yang paling beda di antara kenapa begitu? Kenapa berbeda? Karena CV itu tidak ada pemisahan harta antara owner dan usaha. Jadi kalau misalkan amit-amit dari usahanya valid, itu dari sisi harta dari pemilik CV atau sekutu aktif di sini bisa jadi ikut ditarik. Nah, beda halnya dengan perseroan perorangan dan PT biasa, di mana tanggung jawabnya bisa dipisahkan. Jadi kalau misalkan amit-amit perusahaannya pilot pun dari sisi perorangan tidak akan dituntut. Itu pembeda yang paling besarnya. Nah, mungkin kalau dari sisi perbedaan sendiri, eh, semuanya sebenarnya sama-sama saja badan usaha. Yang membedakan adalah dari sisi eh, modal, di mana kalau CV dan perseroan perorangan tidak diatur, untuk PT sekarang sudah jauh lebih fleksibel. Kalau tahun-tahun kemarin kita diminta untuk eh, modal dasar itu minimum 50% dengan 25%-nya disetor. Kalau tidak salah aturan per tahun lalu atau awal tahun ini itu berubah. Jadi even PT pun sekarang bisa lebih fleksibel. Jadi misalkan modal 10 juta pun bisa dilakukan. Terus dari tiga bentuk badan usaha ini, salah satu yang penting lagi adalah dari sisi funding ya. Jadi kalau funding baik dari CV, kemudian perseroan perorangan atau PT biasa, semuanya bisa memiliki opportunity untuk mendapatkan pinjaman modal, yaitu dari sisi perbankan. Hanya saja untuk PT dia lebih fleksibel untuk investasi. Bahkan kalau investasi tadi disebutkan harus berbentuk PT karena akan ada lembar saham yang akan ditanamkan atau disetorkan oleh investor ke PT teman-teman. Kemudian dari sisi rekening bank entitas, nah ini yang mungkin perlu dikonsider untuk teman-teman yang sudah mulai lebih dari 5 orang mungkin ya, atau mungkin lebih dari 10 orang, di mana membutuhkan rekening bank entitas. Kalau misalkan masih atas nama pribadi, itu kita tidak bisa memisahkan antara rekening bank pribadi dengan rekening bank entitas. Nah, bedanya rekening bank entitas dan pribadi itu apa? Itu tadi nyambung sama yang funding terkait dengan pinjaman modal. Pinjaman modal, kalau misalkan dilakukannya oleh perorangan, maka pinjaman modal akan melekat ke perseorangan. Sedangkan kalau pinjaman modalnya atas nama rekening yang sudah atas entitas sendiri, maka akan melekat langsung ke entitas tersebut. Kemudian dari sisi biaya, untuk perseroan perorangan ini gratis, beda dengan CV atau PT, harus menggunakan notaris. Kemudian dari sisi prosesnya sendiri, PT emang paling ribet karena harus ada NIB ya, nomor induk berusaha. Tapi sebenarnya kalau dari sisi regulasi kurang lebih untuk kewajiban dari perpajakannya mirip sih. Jadi tidak ada perubahan. Kemudian jangan lupa ada KBLI juga untuk teman-teman yang eh, berkecimpung di dunia game. Sebenarnya ada dua KBLI yang paling sering digunakan, yaitu 58200 itu kalau misalkan teman-teman mau jadi publisher game. Kemudian 62011 itu berkaitan dengan pengembangan game software. Oke.
Ada special notes di sini sebenarnya untuk perseroan perorangan itu memiliki kewajiban apabila omsetnya sudah lebih dari 15 M setahun, itu dia harus menjadi perseroan terbatas. Jadi udah nggak bisa perseroan perorangan lagi. Begitu kurang lebih untuk gambarannya. Kemudian kontrak wajib, ini sifatnya saran ya. Jadi lindungi studiomu dari awal. Salah satu yang paling penting adalah perjanjian antar founder. Jadi nantinya kalau misalkan teman-teman yang sekarang dari studio game yang belum memiliki entitas legal, kemudian nanti akan menjadi PT, entah kapan nanti kita tidak tahu, tapi sebaiknya tetap ada eh, semacam under the table agreement atau agreement bersama para founder yang memang memiliki visi sama untuk istilahnya memberikan pembagian nanti kalau misalkan kita akan bikin PT, kepemilikan kita berapa persen. Itu sebaiknya langsung di eh, state dari awal. Yang nggak kalah pentingnya adalah exit clause. Jadi along the way, misalnya amit-amit ada salah satu dari co-founder kita yang mau keluar. Nah, ini juga harus disebutkan. Jadi kapan kalau misalkan tidak lagi mau menjadi bagian dari yang nantinya akan scale up, sebaiknya klausul dan kewajiban ataupun haknya harus disebutkan dari awal. Itu. Kemudian kalau dari sisi kontrak mungkin sudah cukup paham ya dari teman-teman. Jadi dari kontrak manpower sendiri ada beberapa kontrak di Indonesia, PKWT, PKWTT, freelance. Work for hire juga bisa ada kalau memang sifatnya adalah pembuatan IT, kemudian NDA, ini hubungannya dengan karyawan juga. Ini juga harus dilakukan oleh teman-teman. Jangan sampai istilahnya NDA ini tidak ada, takutnya ada desain atau ada aset yang mungkin mirip banget nih, yang kemudian akan bikin sendiri atau apapun. Ya ini sifatnya lebih ke preventif saja. Kemudian lanjut untuk kontrak publisher, ini untuk klien hubungannya dengan revenue ya. Dan nanti royalty share gimana kalau misalkan produk yang udah rilis, kemudian ditambah satu lagi yang tidak kalah penting, itu haki atau intellectual properties atau merek di DJKI. Sebaiknya segera didaftarkan apabila memang gamenya sudah, eh, brandnya sudah mulai dibentuk dan teman-teman sudah mulai tahu nih, oh ke depannya gue akan mengembangkan brand ini lebih lanjut. Mungkin itu sekilasnya, jadi ini sifatnya lebih preventif untuk teman-teman. Oke, kemudian dari sisi akunting, sebenarnya tidak banyak yang dibahas dari sisi akunting ini karena akunting cukup luas ya, dari eh, mulai kita menerima uang sampai kita mencatat nanti laporan tahunan itu cukup panjang, jadi ini lebih ke gambaran awal dulu aja. Untuk akunting sendiri sebenarnya ada dua metode utama, yaitu cash basis atau accrual basis. Bedanya yang paling mendasar yaitu adalah kapan kita mengakui revenue dan kapan kita mengakui expense. Sebenarnya sesimpel itu. Jadi kalau misalkan di cash basis, ya kita hanya akan catat revenue-nya ketika uang diterima. Dan kalau di accrual basis, kita akan catat revenue-nya berdasarkan invoice yang sudah kita kirimkan. Jadi setelah ada tanda atau bukti bahwa kita sudah menyelesaikan sebuah pekerjaan, meskipun cash-nya kita belum terima, tapi sudah ada kewajiban dari sisi kreditur untuk membayarkan uangnya ke kita setelah berapa hari. Nah, itu sudah bisa kita catat sebagai revenue. Nah, dari sisi biaya juga sama. Untuk biaya dari sisi cash basis, semuanya langsung dibayar di muka, jadi dikeluarkan semuanya. Sedangkan kalau dari sisi accrual basis, bisa saja kita dari vendor atau dari kita pakai subscription apa, kita sudah terima nih invoice-nya, tapi kita belum bayar. Nah, itu kalau di accrual basis kita sudah catat sebagai expense. Eh, Sisi kompleksitasnya sudah pasti ya, dari sisi accrual pasti lebih kompleks. Kemudian kalau dari sisi cash basis, nah sayangnya adalah standar akuntansi di Indonesia semuanya harus mewajibkan untuk accrual basis. Kenapa? Karena ini akan lebih mudah dievaluasi oleh investor. Jadi ke depannya kalau teman-teman memang eh, sekarang memang orangnya masih terbatas banget nih, mungkin di under 5 orang, mungkin cash basis dulu juga nggak apa-apa. Tapi yang jangan sampai telat atau jangan sampai terlambat adalah
jangan lupa untuk dicatat. Karena kalau dari sisi cash basis kita akan pindah ke accrual sebenarnya masih bisa dilakukan. Jadi bukan berarti kalau udah cash basis terus selamanya akan cash basis, enggak. Tapi semuanya harus tercatat. Kalau memang sekarang cash basis lebih simpel, kita catat dulu cash basis sesimpel pengeluaran berapa, pendapatan berapa, itu harus ada buktinya. Nanti ketika kita misalkan ada interest dari entah itu publisher atau itu investor, kita bisa sajikan laporan keuangan teman-teman itu menjadi accrual basis supaya lebih mudah dievaluasi oleh pihak-pihak yang berminat. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini pencatatan minimum yang wajib ada ya, tadi sempat disebutkan pemasukan, pengeluaran, dan dokumen pendukung wajib itu harus ada. Pemasukannya itu apa aja? Kalau dari industri game mungkin teman-teman juga sudah mulai aware ya. Jadi sumber revenue streamnya dari apa aja sih? Salah satunya dari B2B. Kalau B2B itu berarti either dari publisher atau dari kita kita punya customer, klien third party. Kemudian kalau dari platform ini ada Steam, ada App Store, ada Google Play. Nggak tahu nanti ke depannya ada apa lagi. Mungkin ada yang nambah lagi. Jangan lupa kalau revenue platform itu ada platform cut ya. Dan nominalnya cukup berubah-ubah. Kemudian ada yang sifatnya itu hadiah atau hibah, grant, kompetisi, itu ada sedikit treatment tersendiri untuk perpajakan. Kemudian untuk pengeluaran, pengeluaran sendiri cukup terbagi rutin ya sebenarnya. Yang pasti nomor satu itu dari sisi gaji, itu sudah pasti nomor satu. Kemudian software license yang kita pakai, game engine kita pakai apa. Terus tidak lupa untuk hosting dari sisi server, baik misalkan kita ada cloud infrastructure ataupun kita ada deploy cloud server sendiri atau in-house server juga. Maintenance-nya juga pasti itu menjadi biayanya. Nah, yang tidak boleh dilupakan adalah dokumentasi. Jadi dokumentasi kalau memang teman-teman bisa simpan fisiknya, kalau memang dari vendor atau klien memang mengirimkan fisiknya boleh disimpan, tapi seminimal-minimal mungkin harus ada versi digitalnya ya. Jadi at any given time kalau misalkan nantinya akan diaudit oleh auditor keuangan untuk keperluan tadi ya investor ataupun publisher deal, teman-teman ready dari sisi dokumentasinya sudah lengkap. Oke, nah kalau dari sisi rekomendasi sendiri sebenarnya untuk tahap awal kita nggak butuh software dedicated sih sebenarnya, sesimpel Google Sheet atau Excel juga cukup. Kalau udah mulai scale up, mungkin teman-teman bisa consider kayak jurnal, kemudian Accurate, QuickBooks, Xero. Ini biayanya minimum, bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman juga. Minimum ini sebenarnya rangingnya mungkin sekitar 500.000 sampai 1 jutaan sih sebulan, tergantung dari modul yang diambil apa aja. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Oke, kemudian sekarang kita lanjut ke struktur biaya ya. Umumnya tadi biaya tuh secara pembagian kurang lebih isinya apa aja sih. Nah, ini berdasarkan beberapa data yang saya lihat di beberapa studio game ya. Memang in general untuk gaji dan honor tim itu udah lebih dari 50%. Bahkan kadang tergantung dari jenis studionya studio apa, itu bisa mencapai 70% sekalipun. Kemudian salah satu yang besar lagi software licensing itu dari sisi game engine kalau memang kita ada subscription sendiri. Terus mungkin sekarang juga dari sisi AI kalau memang ada teman-teman yang juga pakai itu juga cukup tinggi sekarang. Kemudian dari hosting server cloud untuk kita deploy, kita develop, kita butuh expense ini juga. Untuk legal administrasi kurang lebih ada di 5%. Lain-lain ini tergantung dari skala perusahaan, tapi umumnya tidak akan lebih dari 5%. Kemudian untuk marketing, nah ini marketingnya sebenarnya bukan marketing untuk user acquisition ya, karena kalau marketing related to user acquisition biasanya dilakukan oleh pihak publisher, kecuali teman-teman publish sendiri. Kalau misalkan marketing yang ada di sini itu lebih ke branding, marketing and sales untuk teman-teman dapat tadi bisa dapat kontrak publisher atau bisa dapat kontrak bikin game bareng studio lain atau ada klien lain yang berminat untuk bikin game. Biasanya expense marketing itu nggak akan lebih dari 10% dari sisi B2B. Oke,
Ini saya kayaknya terlalu cepat, tapi mungkin nanti dari sisi Q&A-nya aja mungkin kita banyakin ya. Eh, untuk section selanjutnya, ini udah mau langsung ngomongin pajak, pajak dasar dan insentif. Mungkin dimulai dari peta kewajiban dulu. Jadi pada umumnya di Indonesia ini pajak yang kita hadapi sebenarnya cukup banyak ya. Dan sebenarnya nggak cuma di Indonesia sih, hampir di seluruh dunia pajak itu kesannya kayak pusing gitu. Jadi kita coba petain dulu. Sebenarnya eh, intinya ada dua bagian besar, sorry tiga. Jadi corporate income tax, kemudian PPH dan PPN. Hanya saja PPH ini pasalnya banyak. PPN kebetulan tergantung dari jenisnya. Sebenarnya juga banyak kodenya. Cuman untuk di industri game sendiri, kebanyakan kita hanya akan dealing with PPN yang tarifnya 11% dari kita kirim invoice atau 12% dari DPP nilai lain kalau secara teknis. Tapi teman-teman untuk studio game awal mungkin tidak akan berkenaan dengan PPN karena omsetnya belum mencapai 4,8, which is teman-teman belum jadi PKP. Kalau belum menjadi pengusaha kena pajak atau PKP, teman-teman tidak perlu dealing dengan PPN ini. Kemudian yang paling sering kita terima yaitu adalah PPh pasal 21. Jadi kita menggunakan tarif progresif yaitu TER, tarif efektif rata-rata. Ini sesimpel kita potong gaji karyawan, setor bulanan, kita lapor bulanan. Rate-nya berapa itu ada referensinya sendiri. Kemudian untuk PPh pasal 23, nah pasal 23 ini sebenarnya untuk di studio game ada dua yang paling sering dijumpai, yaitu PPh pasal 23 sebesar 2% dari jasa yang kita berikan ke customer atau 15% kalau memang bentuknya royalti dari dalam negeri ya. Nah, 2% jasa ini dipotongnya gimana? 2% jasa ini dipotong apabila kita memberikan kewajiban, sorry, sudah deliver kita punya scope ke klien. Jadi ketika let's say dibayarkan 100, nilai pekerjaan kita 100, maka akan ada 2% yang dipotong dari 100 itu yang kita terima. Jadi ketika kita menagihkan 100, yang kita potong itu, sorry, yang kita terima itu 98. Nah, yang duanya ini gimana? Berarti apakah uang hilang atau seperti apa? Jawabannya adalah tidak. Jadi porsi 2%-nya itu tadi akan menjadi tax receivable ketika nanti kita menghitung PPh badan. Jadi nanti untuk perhitungan PPh badan ini ada eh, perhitungannya sendiri, tapi kurang lebih saldo yang kita terima dari PPh pasal 23 di tahun berjalan bisa menjadi pengurang untuk kita bayar PPh badan. Kurang lebih in general seperti itu. Nah, kalau PPh badan sendiri di Indonesia kita kena 22% dari laba bersih. Secara perhitungan, PPh badan ini dilakukan di akhir tahun ya, sedangkan dibayarnya nanti di SPT tahunan itu di akhir April. Turunan dari PPh badan ini sebenarnya ada angsuran PPh 25 bulanan, tapi untuk sesi kali ini kita tidak akan membahas itu karena cukup kompleks. Kita lanjut mungkin ke PPh yang sifatnya khusus ya, ini dibilang insentif juga bisa menjadi insentif, yaitu PPh final untuk UMKM, acuannya dari PP 55 tahun 2022. Jadi untuk teman-teman yang baru membuka usaha sebagai entah itu perseroan perorangan ataupun PT di awal, itu ada benefit ini. Jadi instead of kita bayar 22% dari laba bersih, kita hanya menyetorkan 0,5% dari omset bulanan ke pemerintah. Nah, tapi jangan lupa bahwa ini ada tenggat waktunya dan ada batas omsetnya. Jadi kalau teman-teman sudah lebih dari 4,8 M setahun, itu otomatis menjadi PKP dan PPh finalnya sudah tidak lagi bisa dilakukan. Seperti itu. Nah, tambahan lagi mungkin untuk PPh pasal 24 atau pasal 26 ini berkaitan dengan potong dan terima transfer dari atau ke pihak asing.
Jadi ini adalah royalti, potongan royalti yang kita terima atau kita potong ketika kita bertransaksi dengan pihak luar. Jadi kalau yang tadi 15% itu adalah tarif dalam negeri, kalau di PPh pasal 24 atau 26 ini 20% atau sesuai dengan double tax treaty agreement. Jadi tergantung dari sumber publishernya itu dari publisher mana, negara apa, kita harus cek lagi tarifnya berapa, kemudian regulasinya seperti apa, karena tiap negara memiliki beda perjanjian antara misalkan kita bekerja sama dengan negara yang ada di US atau Singapura deh, yang dekat mungkin ya. Dengan Singapura, itu kita harus cek lagi dari sisi DTEE, kita kena berapa persen untuk royalti. Dan yang eligible untuk royalti itu royalti atas apa aja, prosedurnya seperti apa, itu cukup kompleks, tapi step pertamanya adalah kita harus cek dulu. Nah, si PPh pasal 23, PPh pasal 24 atau 26 ini sama halnya dengan tadi perhitungan untuk PPh badan, itu dapat mengurangi kewajiban kita untuk membayar PPh badan eh, yang dicatat di akhir tahun dan dibayarkan di 30 April di tahun depannya. Kurang lebih seperti itu untuk royalti. Oke, mungkin sedikit detail untuk yang PPh final, UMKM 0,5% tadi. Jadi ini adalah salah satu pilihan ringan ya untuk teman-teman yang mau bikin studio di awal. Jadi dasar ruginya tadi sudah clear. Syarat utamanya adalah omset brutonya kurang dari atau sama dengan 4,8 M setahun. Kalau udah lebih dari 4,8 harus jadi PKP. Tarifnya 0,5% dari bruto bulanan. Threshold, nah ini ada threshold objek pajaknya juga. Threshold dengan omset kurang dari 500 juta tidak dikenai PPh final, itu juga bisa. Jadi ada tambahan turunannya lagi. Nah, untuk PP 55 tahun 2022 ini ada batas waktunya, jadi 3 tahun sejak wajib pajak badan terdaftar. Kemudian kalau CV atau perseroan perorangan itu 4 tahun sejak terdaftar. Cara store-nya gimana? Cara store-nya adalah tadi PPh final nih, itu kodenya 42. Jadi 41128 420 ini untuk penyetoran PPh finalnya. Info terakhir yang saya terima sebenarnya untuk PP 55 2022 ini ada kemungkinan akan diganti dengan PP yang baru. Cuman sampai dengan hari ini saya belum menemukan informasi yang kredibel untuk diperpanjang atau diganti karena infonya bahkan katanya ini masih katanya ya. Jadi PT yang baru dibuat pun tidak bisa memanfaatkan eh, PPh final 0,5% ini. Itu isu yang beredar sekarang, cuman belum ada PP yang saya lihat dan memang sudah resmi ya. Kebetulan mungkin kalau teman-teman ada yang lebih update buat ini, boleh disampaikan juga. Tapi ya tadi, kalau memang belum berlaku secara resmi, maksudnya belum ada update resmi yang menggantikan ini, dan dari PP 55 2022 ini masih bisa kita manfaatkan. Jadi untuk PP ini sendiri, teman-teman harus mengajukan ya ke kantor pajak setempat. Jadi tidak semerta-merta kalau misalkan kita omset kurang dari 4,8, oh iya berarti kita hanya cukup store 0,5% gitu. Enggak gitu juga. Jadi kita harus mendaftarkan wajib pajak kita, badan biasanya, untuk bisa memperoleh si benefit ini. Jadi untuk perbandingan sendiri sebenarnya kalau misalkan omset kita, tadi ya misalkan omset kita sampai 1 M, ya kita hematnya cukup banyak ya. Gambarannya mungkin di grafik ini bisa kita lihat langsung. Oke, kemudian satu lagi, sorry, dua lagi mungkin. Untuk super tax deduction ini sifatnya R&D dan untuk yang vokasi. Jadi untuk dua PP ini sifatnya sampai dengan bulan ini yang saya cek masih aktif. Jadi ada yang namanya super tax deduction atau pengurangan penghasilan bruto kalau kita engage di salah satu kegiatan yang memang sesuai dengan kategorisasi dari pemerintah. Jadi untuk super tax deduction dari sisi Litbang atau R&D sendiri itu bisa maksimum 300%. Nah, 300%-nya itu tapi dibagi dua ya. Jadi ada yang deductible, normal normal deductible itu 100%,
dan extra deduction itu optional bisa mencapai 200%. Jadi gambarannya adalah kalau misalkan kita mengeluarkan biaya R&D sebesar 500 juta, di laporan SPT tahunan kita mendapatkan deductible sebesar 500 juta. Jadi yang pertama misalkan revenue kita tuh, let's say revenue kita 3M. Revenue kita 3M, eh, kita mendapatkan potongan sebesar 500 juta di perhitungan SPT tahunan. Jadi yang seharusnya misalkan kita membayar pajak, let's say lebih besar, jadi berkurangnya lebih banyak. Jadi hemat pajaknya sendiri kalau misalkan kita pakai tarif PPh 22% di PPh Badan 22%, hemat pajaknya tadi kalau misalkan profitnya 1M bisa hemat 220 juta atau 44% dari biaya litbang. Terlihatnya sangat bagus, benar. Nah, cuman untuk industri sebenarnya jadi super tax deduction ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk industri game. Justru banyak insentifnya itu diberikan untuk industri yang bergerak di pengembangan software atau teknologi. Makanya kunci nomor satunya itu adalah yang bersifat inovasi. Jadi inovasi yang nanti ke depannya bisa entah itu menjadi hak paten atau bisa dijual secara komersil ke depannya dan menghasilkan return yang besar, itu kita bisa daftarkan di awal. Nah, syarat utamanya itu harus PT, jadi yang beroperasi di Indonesia, kemudian mendaftarkan diri via OSS, online single submission, dan surat keterangan fiskal. Surat keterangan fiskal ini harus diminta ke kantor pajak setempat ya. Nah, yang bikin kita jadi kadang ragu nih kita mau coba go untuk kita apply atau enggak adalah dari sisi dokumentasi research-nya itu sendiri. Jadi untuk teman-teman yang mungkin develop gamenya include teknologi terbaru, let's say misalkan ada machine learning, atau ada algoritma tersendiri untuk develop AI dari NPC-nya nih yang nantinya akan bisa dijual. Nah, itu harus didokumentasikan dulu dari awal, jadi budgetnya sudah jelas di berapa, kemudian hipotesanya seperti apa, metode pengujiannya seperti apa. Nah, itu harus didokumentasikan dan disubmit ke OSS tersebut. Nah, nanti dari OSS, kementerian yang saya lupa kementerian apa, tapi nanti dari kementerian akan mengecek dan akan memberikan persetujuan, oh oke, ini disetujui atau tidak. Kalau misalkan nantinya disetujui, maka teman-teman akan mendapatkan super deduction yang 100% ini dulu minimal di SPT tahunan. Tapi kalau misalkan nanti ada beberapa kondisi, di salah satunya tadi kan misalkan setelah teman-teman melakukan research dengan budget sekian muncul hasilnya bisa diberikan, sorry, bisa dibuat menjadi hak paten, itu ada tambahan deduction lagi. Nominalnya berapa saja? Ini ada beberapa tiringnya sendiri, jadi mungkin bisa dicek langsung ke PP dan PMK-nya. Jadi ada 25%, 50%, sampai 100% itu ada tingkatannya sendiri-sendiri. Tapi at the very least teman-teman bisa dapat si 500 jutanya atau 100% dari lead bank yang tadi teman-teman ajuin. Itu, itu untuk super tax deduction. Kemudian untuk vokasi ini kurang lebih untuk yang bekerja sama dengan teman-teman mahasiswa atau teman-teman SMK ataupun training itu yang berbasis kompetensi biayanya itu bisa diajukan juga. Jadi secara perizinan sebenarnya mirip dengan yang tadi super tax deduction yang untuk yang lead bank, jadi didaftarkan dan harus diverifikasi melalui Kementerian Perindustrian terlebih dahulu. Bentuknya deduction-nya sama dan ini hingga 200%, tapi ya masih sama, jadi 100% yang udah pasti deductible dan 100% lagi sifatnya ekstra kalau ada beberapa requirement yang berhasil teman-teman penuhi. Oke, oke. Selanjutnya ini ada sedikit brief aja karena kalau untuk dua hal ini sebenarnya cukup dalam yang harus dicek. Jadi mungkin ini sedikit gambaran buat teman-teman aja. Ada yang namanya PPh 21 ditanggung oleh pemerintah dan ada KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus Digital. KEK digital di Indonesia itu ada beberapa tempat yang paling sering tersebut adalah dua ini.
KEK Batam, Kepri, sama Singosari di Jawa Timur. Nah, insentif dari fiskal sendiri, insentif fiskal di KEK itu apa aja sih? Nah, ini mungkin teman-teman better baca in detail aja karena cukup panjang di PMK tersebut. Tapi intinya yang hampir selalu ada itu adalah tax holiday dan tax allowance yang sifatnya adalah pengurangan ataupun pembebasan sementara untuk jangka waktu tertentu. Nah, syaratnya apa aja? eh, Cukup detail. Jadi kalau memang teman-teman ada yang berniat untuk membuat badan usaha di KEK, mungkin bisa dicoba opsi ke sini. Kemudian untuk PPh 21 DTP atau ditanggung pemerintah, eh, ini tiap tahun biasanya diperbarui. Jadi kebetulan untuk tahun ini, unfortunately dari game development tidak ada. Jadi eh, tapi boleh dicek mungkin tahun depan, siapa tahu ada atau tiba-tiba ada perubahan PPh 21 DTP-nya. Jadi sifatnya adalah pajaknya ditanggung pemerintah, jadi tidak perlu ada potongan. Kurang lebih seperti itu, simpelnya. Nah, eligibilitasnya seperti apa, itu harus dicek dari KBLI. Itulah pentingnya kenapa tadi kita mengajukan badan usaha dengan KBLI tertentu. KBLI, mungkin kalau teman-teman yang belum aware itu, KBLI itu apa sih? KBLI itu klasifikasi baku lapangan usaha di Indonesia. Jadi kayak semacam kategorisasi usaha kita itu masuknya ke bagian apa sih? Nah, kenapa itu penting? Kenapa itu menjadi harus diperhatikan juga mungkin ya? Itu lebih ke ini tadi, ada beberapa insentif yang mengacunya ke KBLI. Eh, Misalkan pertanyaannya adalah, oh Mas, kalau misalkan saya nggak daftar KBLI, apakah boleh? Apakah ada denda seperti itu? Kalau dari sisi legal sebenarnya tidak. Kalau dendanya sifatnya material ya. Cuman ya ini tadi, kalau misalkan ada kebijakan atau ada insentif yang melekat ke KBLI tertentu, ya kita tidak eligible. Makanya karena ini juga eh, tidak ada biaya yang keluar ya sebenarnya kalau diurus sendiri. Jadi sebaiknya kalau memang teman-teman sudah mulai engage di game studio, ada baiknya mulai di usulkan aja, mulai didaftarkan di OSS. Oke, mungkin ini dua tiga slide terakhir. Jadi mungkin prioritasnya untuk 90 hari pertama untuk teman-teman yang mau bikin studio. Jadi bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu legal foundationnya dulu tentukan. Jadi bikin perjanjian antar founder, tertulis, di tanda tangan resmi. Memang sifatnya jadi kayak ribet gitu ya. Tapi sebaiknya kita melakukan ini karena sifatnya preventif untuk ya nggak tahu nanti ke depannya seperti apa, tapi at least dengan ini kita punya pegangan dulu untuk semuanya. Kemudian NPW pribadi, jangan lupa untuk semua founder, konsultasi notaris kalau memang mau langsung berbadan usaha, kemudian buka rekening bank atas nama tim atau atas nama salah satu orang dari tim yang akan digunakan untuk bersama supaya tidak tercampur dengan rekening pribadi. Itu mungkin buat bulan pertama, kemudian poin keduanya, pencatatannya mau seperti apa nih, mau cash basis atau mau langsung accrual. Kemudian dari sisi teknis yang kecil-kecil, ya ini template invoice, kemudian akun pribadi, akun perusahaan untuk pengembangan game sendiri. Dan kalau memang udah ingin mau langsung menjadi badan, maka harus segera mendaftarkan NPWP badannya. Tidak lupa tadi untuk dari sisi keuangan akunting harus didokumentasikan. Bentuknya scan atau bentuk fisik juga boleh. Kemudian dari sisi pajak compliance, kalau memang sudah lewat dari 1 tahun, jangan lupa SPT tahunan pribadi juga harus lakukan, aktivasi PPh final, kalau memang sudah berbentuk PT atau perseroan perorangan. Kemudian kalau misalkan tidak memilih untuk, kalau misalkan memilih untuk berbadan usaha langsung, jangan lupa review kewajiban PPh dan satunya, kalau memang sudah ada, konsultasi konsultan pajak, kalau memang mau dilakukan per kuartal atau mungkin per tahun juga masih tidak apa-apa. Sebenarnya gimana dari momentum teman-teman sendiri. Kemudian cek juga apakah kegiatan developer bisa diklaim sebagai lead bank hubungannya untuk yang tadi ya, super tax deduction. Jadi
Siapa tahu teman-teman memiliki ide yang khusus gitu ya untuk integrate AI ke dalam gamenya sendiri yang bisa dijual dan direplicate dengan mudah, di scale up dengan mudah. Itu sebaiknya langsung dipikirkan dari awal. Oke, 3 hal awal banget yang disaranin untuk dilakuin tadi ya, ditekankan lagi, bikin perjanjian tertulis, minimal ada kepemilikan IP atau kepemilikan saham nantinya di berapa, pembagian revenue seperti apa, prosedur kalau ada yang keluar. Kemudian pisahkan antara keuangan tim dan pribadi, ini sifatnya wajib, tidak boleh tidak, karena kalau enggak nanti dari sisi pembukuannya akan pusing. Kemudian satu lagi itu konsultasi notaris atau konsultasi pajak. Konsultan pajak ini tidak harus berbayar ya sebenarnya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya kenalan konsultan pajak, dulu ada teman kuliah yang sekarang jadi konsultan pajak, mungkin bisa ngobrol pelan-pelan juga karena sebenarnya untuk satu sesi itu kalau yang sifatnya tidak terlalu detail ya sebenarnya banyak dari konsultan pajak itu bersedia kok untuk langsung kita istilahnya kayak engage gitu ya. Oke, ini terakhir individu atau badan usaha ini mungkin sedikit flow untuk teman-teman memilih kapan sih kita berbadan usaha yang mana, triggernya apa. Nah, ini beberapa kondisi yang mungkin kalau dari saya pribadi ada 3 kondisi utama ini. Jadi ada revenue atau project berbayar masuk, kemudian rekrut atau kontrak karyawan yang jumlahnya cukup besar. Jadi mungkin bukan langsung sekali rekrut 20 gitu, tapi lebih ke oh bulan ini kita karena project yang besar ada dapat funding, ada yang mau invest, oh kita butuh hiring orang 5, oh bulan depan oh ternyata butuh lagi. Bulan depan butuh lagi. Itu kondisinya seperti itu. Kemudian yang paling penting kalau menurut saya lagi adalah kalau sudah ada interest dari investor atau dari publisher untuk publish teman-teman punya game. Jadi ini tidak satupun di sini semua berlaku. Jadi kalau ini semua berlaku, sebaiknya teman-teman sudah menjadi eh, bentuknya adalah perseroan terbatas. Oke, jadi mungkin kalau memang dari awal ingin langsung berbadan usaha, saran dari saya pribadi sebenarnya adalah langsung engage dengan perseroan perorangan dulu, di mana teman-teman statusnya mungkin menjadi UMKM ya. Karena ini gratis dan sudah mulai ada pemisahan antara kewajiban dari sisi perseroan dan kewajiban pribadi. Ini totally gratis kalau misalkan teman-teman bisa urus sendiri. Dokumentasinya eh, cukup banyak, tapi tidak ada yang mengharuskan untuk ada setoran modal seberapa besar gitu, tidak ada. Jadi better kita start with perseroan perorangan dulu atas nama salah satu founder, bisa aja ditunggu sebenarnya tidak masalah. Baru ketika nanti ada deal publisher atau ada deal dari ada interest dari investor, gitu teman-teman udah ready untuk bisa bikin PT bersama dengan founder yang lain. Oke, kurang lebih itu aja yang mau disampaikan di materi sore hari ini. Terima kasih dan saya kembalikan lagi ke Restia. Thank you. Oke, terima kasih banyak Kak Ariel. Mantap banget ya materi hari ini gitu ya. Jarang-jarang kita ada materi tapi nggak buka game engine seperti itu gitu ya. Malah bukanya pasal-pasal. Nah, teman-teman semuanya gimana tadi dari materinya? Apakah sudah pusing? Pasti pusing ya. Saya juga pusing gitu ya. Jadi silakan untuk teman-teman yang punya pertanyaan kayak gitu ya, yang punya pertanyaan buat Kak Ariel gitu terkait pajak atau misalkan tadi ya terkait kelembagaan seperti itu gitu ya, boleh raise hand gitu atau misalkan bisa ngetik juga di kolom chat seperti itu gitu ya untuk nanti bisa dibantu nih dijawab. Kita masih ada waktu nih lumayan nih. Oke, mungkin sambil sambil nungguin gitu ya, sambil nungguin gitu ya. Em, Ayo teman-teman silakan naik biar nggak saya mengarang pertanyaan. Oh ini udah deh nanya. Alhamdulillah. Oke, satu dari Irsyad gitu ya. Halo Kak, kalau convert dari PT perseorangan ke PT biasa itu prosedurnya gimana? Oke, kalau dari PT perorangan, itu perseroan perorangan tadi ya untuk menjadi ke PT biasa, mungkin yang harus dipastiin adalah untuk penyetoran modal di awal.
Karena ketika dari PT Perorangan kan tidak ada setoran modal di awal ya. Jadi nominalnya itu sesuai dengan yang kita declare pertama di OSS. Mau itu 10 juta, mau itu 20 juta, atau 5 juta sekalipun, sebenarnya nggak ada masalahnya. Asalkan memang sudah terdaftar di OSS modal dasar sekian. Nah, ketika nanti teman-teman menjadi PT, itu nomor satunya harus langsung ke notaris. Jadi nanti dari notaris akan memberikan kayak dokumen-dokumen apa aja yang harus disiapin. Kan nggak ngerti. Hmm. Maaf Kak Gibe. Oke. Ya, silakan dilanjutkan. Keluar. Kayaknya Kak Gibe bocor ya. Iya. Jadi setelah Silakan Kak. nanti dari notaris, jadi ada biaya notaris juga. Kemudian tadi untuk 25% modal store itu harus dilakukan. Jadi kalau misalkan di akta nanti kita agree untuk, let's say misalkan modal awalnya adalah, sorry, modal dasarnya adalah 10 juta, maka 2,5 juta itu harus disetorkan, dan nanti pembagian sahamnya itu berapa-berapanya, itu harus langsung diobrolin sama notaris sih. Jadi ketika dari notaris nanti teman-teman akan diarahkan yang kemarin track recordnya hasilnya seperti apa, kita akan convert menjadi PT Perorangan. Nah, mungkin mau nambahin sedikit. Nah, untuk perseroan perorangan ketika nanti ganti PT, itu yang harus dicek lagi adalah kontrak kerjaan dengan karyawan. Jadi kalau misalkan ketika PT perorangan itu sudah ada beberapa karyawan, nanti harus dicek lagi apakah ini sifatnya transferable atau enggak. Jadi transferable itu maksudnya kita kan ada aturan di mana kalau udah PKWT selama 5 tahun itu harus jadi PKWTT. Nah, kalau misalkan ganti PT atau dari PT perorangan ke PT biasa itu kan sebenarnya by legal itu akan ada pemutusan hubungan kerja dulu. Nah, ketika udah pemutusan hubungan kerja karena beda entitas, maka akan eh, istilahnya kayak dimulai dari nol lagi. Nah, tapi sebenarnya bisa saja kalau memang dari teman-teman berkehendak ya kita tetap hitung lah. Jadi nanti setelah 5 tahun kita akan angkat menjadi PKWT, let's say. Tapi ya tadi kalau misalkan prosesnya gimana, nomor satunya langsung aja ke notaris untuk dokumentasinya akan disiapkan oleh notaris. Oke, boleh. Terus ini ada beberapa nih yang nanyain tentang perseorangan seperti itu gitu ya. Yang pertama, mungkin aku satuin aja ya biar langsung gitu Mm-mm. ya. Pajak solo developer itu seperti apa gitu. Terus ada pertanyaan, berarti kalau solo developer itu bisa pakai PT perseorangan ya? Jawabannya bisa. Jadi kalau teman-teman mau berbadan usaha sendiri, bisa. Jadi langsung ajuin aja via OSS. Itu untuk nanti teman-teman jadi as founder, as yang bekerja juga. Terus untuk dari sisi perpajakan untuk solo developer mungkin ya. Nah, tadi solo developer harus tergantung dari bentuk badan usahanya apa. Kalau bentuk badannya PT Perorangan, maka mengikuti ketentuan PT Perorangan, yaitu perpajakannya tidak lagi mengikuti pribadi. Bedanya adalah tadi dari sisi revenue. Jadi misalkan kita as a developer tapi tidak memiliki entitas badan, maka kita akan melaporkan SPT tahunan itu seperti SPT tahunan pribadi biasa yang kita laporkan di akhir bulan ini ya. Jadi pemotongan apa pajak tidak, sorry, pendapatan tidak kena pajaknya akan melekat ke perorangan, which is 54 juta tergantung dari tanggungan teman-teman atau status teman-teman sudah menikah atau belum. Jadi potongannya akan lebih besar kalau misalkan teman-teman revenue-nya lebih dari itu tadi ya 54 juta. Karena kan setelah 54 juta maka akan kena TER, nah TER-nya berapa eh, secara progresif. Kalau misalkan bentuk badannya masih perorangan ya jadinya kita nggak kena tarif flat di 22% itu tadi. Kurang lebih begitu. Oke, thank you penjelasannya. Semoga menjawab ya. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Kak Abu Fadel ya. Sebelumnya terima kasih atas materinya. Saya ingin bertanya, katanya kan
PT Persero liability-nya terbatas. Maksudnya apa ya, Kak? PT Persero ini perseroan perorangan ya, berarti liability-nya terbatas itu tadi. Jadi kalau misalkan ada komparasinya yang benar-benar bumi langit itu antara PT Perseroan dengan CV ya. Jadi kalau CV itu atau misalkan bukan CV sekalipun, ketika ada liabilities atau ada tanggung jawab nih, misalkan kita dituntut atau perusahaan kita pilot, itu harta ataupun tanggung jawab dari sisi owner akan dikejar. Kalau misalkan kita sudah menjadi PT atau PT perorangan, itu tidak secara hukum sebenarnya tidak bisa dituntut secara langsung, kecuali memang ada tindakan kriminal ya. Jadi, let's say misalkan, amit-amit nih, dari PT perorangan teman-teman bangkrut nih. Bangkrut itu dalam arti nggak bisa bayar vendor, nggak bisa bayar supplier gitu ya. Eh, itu teman-teman nggak akan istilahnya dituntut oleh pengadilan untuk melakukan pembayaran karena secara kewajiban, secara tanggung jawab sudah terpisah antara entitas badan usaha dan entitas pribadi, kecuali terbukti ada yang bersifat kriminal. Jadi misalkan ada penggelapan dana atau ada uangnya nggak jelas dipakai kemana gitu dari sisi perorangan, dari sisi sorry, dari sisi PT. Nah itu bisa dituntut. Tapi kalau memang tidak ada indikasi kriminal, ya tidak bisa sebenarnya. Jadi itu untungnya kenapa sebaiknya sudah berbadan usaha. Terima kasih, semoga terjawab ya. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Gunawan. Selain kita pajak itu hanya membayar ke pemerintah, apakah ada benefit lain yang kita dapatkan? Nah, ini mungkin Waduh. agak di luar konteks hari ini ya. Iya. Iya. Jadi ya memang kalau dari sisi pajak itu kan sifatnya kita setor, kita bayar, kemudian benefitnya mungkin yang kita terima bisa bermacam-macam ya tergantung dari kebijakan pemerintah di tahun itu. Jadi kalau benefit lain yang bisa kita dapetin selain dari insentif yang mungkin kita bisa apply, nggak ada yang langsung kita terima sih kalau dari konteksnya developer ya. Mungkin nggak langsung ke perusahaannya kali ya gitu ya, tapi Mm-mm. ya mungkin ya digunakan kan pajak digunakan untuk bermacam-macam gitu ya, untuk mengurangi harga yang lain mungkin ya. Tapi nggak langsung ke PT yang kita. Oke, ini ada pertanyaan panjang nih dari Kak Karunia. Mau nanya dong, misal kasus-kasus yang sering dialamin specifically jadi gimana teksnya? Ini nanti pasti mending konsultasi ke konsultan pajak beneran, tapi pengen tahu kasarnya. Misal, studio A beberapa orang bootstrap nggak digaji pas development produk pertama, bikin CV pas mau rilis, produk dijual via Steam, US entity. Oke, yang kayak gini berarti hitungannya depend on sale, berarti cuma bayar PPh final UMKM setelah cut Steam 30%. Hubungan dengan pajak 2426 gimana? Lalu yang kedua, Studio B dapat funding dari publisher luar negeri kurang dari 4,8 M, bikin PT pada saat funded, apakah funding per milestone masuk sebagai pendapatan yang dipotong 0,5% dari UMKM dan dipotong 20% dari 2426. Setiap bulan bayar gaji potong PPh 21 juga kah setelah rilis revenue dikasih dari publisher, berarti itu kenanya yang PPh 23. Nah, ini kasus dari kasusnya yang Oke. bagus banget nih pertanyaannya, mantap. Ini pertanyaannya bagus. Mungkin saya jawab yang poin 2 dulu ya, studio B. Jadi, kalau fundingnya itu sifatnya adalah investment, dan nggak akan dipotong oleh pendapatan, sorry, nggak akan dipotong yang 0,5% UMKM. Dan kalau memang dari publisher luar negeri, sebenarnya nggak akan ada pemotongan itu sih, karena PPh final tadi hanya berlaku untuk yang ada di Indonesia. eh, Koreksi kalau salah saya juga, karena kalau biasanya untuk yang 0,5% ini biasanya dilakukan oleh yang ada di Indonesia. Terus jadi kalau misalkan fundingnya bentuknya investment, dan nggak akan ada dipotong karena even kita pun nggak akan catat itu sebagai pendapatan kalau memang bentuknya investment. Beda case-nya kalau misalkan ada kerjasama co-development nih. Nah, kalau kerjasama co-development kan sebenarnya bentuknya adalah co-development agreement ya, di mana kita memberikan jasa pembuatan game ke publisher tertentu,
Kemudian nanti setelah gamenya jadi, kita akan royalty share atau revenue share nantinya. Nah, kalau yang seperti itu pun, itu tidak dipotong dengan PPh 24 atau 26, karena PPh 24 atau 26 itu berkaitan dengan royalti yang kita terima. Nah, ketika nanti gamenya udah rilis, terus sudah mulai menghasilkan, jangan lupa kalau dari kontrak co-development dengan publisher itu ada yang namanya recoupable ya. Jadi seperti modal awal yang dibayarkan oleh publisher itu, eh, jadi first hand of revenue-nya akan diperhitungkan oleh publisher dulu sebelum nanti akhirnya bisa royalty share. Umumnya sih seperti itu. Nah, nanti setelah recoupnya selesai, recoupable-nya sudah fully recoup, baru nanti dari teman-teman akan mendapatkan royalty share dari publisher. Nah, royalty share ini nanti akan dipotong langsung oleh publisher, karena kan uang masuknya pertama langsung diterimanya oleh publisher nih, bukan dari kita. Jadi umumnya adalah revenue dari retail diterima oleh publisher dari berbagai platform, kemudian akan di-share sesuai dengan berapa porsi perjanjian yang ada dengan teman-teman semua. Nah, dipotongnya berapa persen itu tiap negara beda. Nah, tiap negara beda supaya bisa eligible untuk pemotongan yang lebih kecil, itu teman-teman harus apply ke kantor pajak setempat. Sekarang kalau nggak salah, kalau mau nggak ribet sih sebenarnya ke kantor pajak setempat bisa nanti langsung dibantu, tapi kalau misalkan mau online pun di Cortex juga sekarang sudah mulai bisa. Eh, Tergantung dari KPP-nya ya, dari kantor pajaknya ya. Tapi ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang ujung-ujungnya, tolong ke kantor lagi gitu. Ada yang gitu juga. Jadi tergantung dari kantor pajak setempat. Kemudian setiap bulan bayar gaji potong PWS itu iya, karena itu sifatnya dengan pendapatan perorangan ya. B21, kemudian tadi udah dijawab ya untuk yang kenanya PP23 atau bukan. Oke, terus mungkin yang Studio A ini sebenarnya lebih kompleks. Untuk beberapa orang bootstrap nggak digaji, bikin CV pas mau rilis, produk jual via Steam. Yes, kalau ini berarti jatuhnya kita self ini kan ya, self publish ya. Jadi tidak ada kontrak dengan publisher. Kalau tidak ada kontrak dengan publisher, itu kemungkinan besar nanti perhitungannya adalah pelaporan pajaknya disetor tiap bulan menggunakan PPh final UMKM yang 0,5%. Jadi berdasarkan revenue yang teman-teman terima, 0,5%-nya akan dibayarkan disetorkan ke kantor pajak. Hubungannya dengan PPh 24 atau 26, nah ini yang agak sulit sebenarnya. Eh, Kalau misalnya entitas dari platform ini ada eh, badan di Indonesianya, maka yang kena adalah PPh 23. Kayak misalnya Google Play. Kalau Google Play itu kan kita ada entitas Indonesianya, PT Google Indonesia. Nah, itu kita bisa mintakan bukti potong royaltinya, itu nanti kenanya PPh 23 sebesar 15%. Nah, kalau misalnya dari Steam, nah Steam sendiri kan sebenarnya 30% cut-nya itu nggak cuman platform fee aja kalau nggak salah. Pengetahuan saya, Steam itu jadi dari 30% itu sebenarnya ada breakdown-nya lagi, kayak jasanya dia kena berapa, kemudian platform fee-nya berapa, itu ada breakdown-nya lagi. Kalau misalkan dari teman-teman eh, bisa mendapatkan rincian itu, dan sebenarnya di Cortex itu ada yang sifatnya adalah untuk PMSE, singkatannya itu saya lupa. SE-nya adalah sistem elektronik. Jadi untuk perpajakan yang berkaitan dengan entitas luar negeri seperti Unity, Unreal, kalau memang ada, yang tidak memiliki badan usaha PT di Indonesia, tapi memiliki tax identification number yang terdaftar di BJP, itu bisa kita klaimkan juga. Jadi untuk yang kasus A memang itu cukup kompleks, tapi kalau memang intinya kalau ada entitas Indo dan pakainya PPh 23, nanti kita bisa minta bukti potongnya dari entah itu Steam, Google Play, atau App Store. Tapi kalau misalkan tidak ada entitas Indonesianya, itu harus dicek lagi apakah mereka memiliki tax identification number yang terdaftar di Indonesia atau enggak tanpa badan usaha. Karena ada beberapa case yang
Seperti itu. For sure, yang saya ingat itu Unity. Unity, jadi ada dia tidak memiliki badan usaha di Indonesia, tapi dia terdaftar memiliki tax identification number di Indonesia, dan itu kita bisa kreditkan. Tapi sifatnya self declare. Jadi kita bilang bahwa oh kemarin dari Unity kemarin kita dipotong sekian, buktinya ini. Itu kita bisa ajukan ke kantor pajak untuk bisa dikreditkan sebagai perpajakan kita di tahun berjalan. Oke, thank you jawabannya. Pusing banget ya ternyata Ya, perpajakan ini ini. Oke. pertanyaannya Eh, kompleks soal untuk yang ini. iya, kita sebenarnya waktunya udah lebih, tapi mungkin kita ambil beberapa pertanyaan kali ya. Ada beberapa yang eh, trik ya gitu. Terus kayak kalau ini udah ada beberapa yang memang sudah terjawab dari sesi tadi ya, kayak bagaimana kalau slow dev juga bekerja di PT lain, berapa minimum revenue. Ini kan sudah terjawab bahwa tadi ya, untuk bikin badan hukum sebenarnya tidak ada minimum revenue ya, Kak ya. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya ini tentang IP, mungkin di luar konteks dari sesi kita hari ini. Nah, ini mungkin aku mau ambil pertanyaan dua lagi ya. Yang satu dari Kak Randy nih. Untuk studio yang belum memiliki pendapatan komersial atau preproduksi nih, jadi masih awal ya, belum jadiin komersial. Apakah gaji karyawan dari produk pertama dicatat sebagai beban yang mengurangi kas atau justru sebagai aset tidak berwujud? Dan pada titik mana kita harus memindahkan catatan itu dari satu kolom ke kolom lainnya? Oke, Gaji reproduksi. kalau untuk merancang produk, sebenarnya itu eh, menurut pengetahuan saya nggak bisa langsung dicatat sebagai aset tidak berwujud. Tapi analoginya adalah kita catat sebagai seperti biaya dibayar di muka atau pekerjaan dalam pengembangan sampai dengan nanti productionnya udah mulai. Nah, yang perlu dipastikan adalah stagingnya ini apakah clear budgetnya atau enggak. Karena kalau misalkan stagingnya udah clear, jadi misalkan seperti pre-production ya, outputnya apa? Kalau outputnya itu tidak bisa dijual sebagai aset ke depannya, dan pre-production tidak akan bisa dicatat sebagai aset tidak berwujud. Tapi kalau misalkan dari teman-teman stagingnya dari awal udah clear nih, jadi pre-pro sekian, production sekian, pre-productionnya budgetnya berapa. Nah, dari sisi produksinya ini bisa kita catat sebagai aset tidak berwujud setelah produksinya selesai. Jadi tetap secara pencatatan accounting, treatmentnya adalah mungkin kalau teman-teman accounting suka bilangnya digantung dulu di aset. Nah, itu biasanya ada di uh, pekerjaan dalam pengembangan. Nah, nanti ketika pekerjaan dalam pengembangannya sudah fulfill semua syarat untuk bisa dideklar sebagai aset tidak berwujud, di mana sudah selesai, kemudian manfaatnya sudah jelas. Saya lupa ada beberapa poin lagi syaratnya untuk bisa jadi aset tidak berwujud. Kalau timeline itu sudah dilewati, budget sudah terpenuhi, maka baru baru dideklar sebagai aset tidak berwujud dan mulai diamortisasi. Begitu kurang lebihnya. Sebenarnya untuk aset tidak berwujud sendiri, kalau dari sisi game ini, kalau dari sisi accounting masih dinamis sekali. Dari sisi auditor, terakhir kalinya saya tahu untuk salah beberapa auditor ternama pun masih punya beberapa pendapat yang berbeda. Karena biasanya untuk game-game yang sudah nilainya material, nilainya besar gitu ya, dari sisi brandnya, kemudian dari sisi development juga gede, itu biasanya memiliki semacam valuasi. Jadi berdasarkan game udah jadi nih, ketika game udah jadi, production udah clear, budgetnya sekian, itu kan biasanya akan ada entah itu close beta test, kemudian open beta test. Nah, dari data itu kan kita dapat data market nih. Nah, data market pun beberapa auditor ada yang argue bahwa ini bisa kita catat sebagai nilai aset tambahan. Jadi nggak cuma dari development stage doang, tapi dari sisi valuasi dari marketnya pun bisa dicatat juga sebagai aset tidak berwujud yang tiap tahunnya nanti akan dievaluasi.
Itu kalau yang kompleksnya. Jadi poin pentingnya adalah batasnya harus jelas. Jadi tadi batasnya jelas budgetnya berapa, timelinenya berapa, outputnya apa, dan apakah itu bisa dicatat sebagai aset atau enggak, itu nanti eh, apa pengkategoriannya akan dibantu oleh auditor finance biasanya. Begitu. Oke, mungkin satu lagi pertanyaan ya. Ini ada yang nanya, tapi harusnya tadi udah ada jawab juga di sesinya. Dari Game Jam mau pengen serius ada 9 orang. Kalau daftar sebagai PT perseorangan, apakah aman? Sebenarnya bisa-bisa aja ya, kayak tadi udah dijelaskan juga Yes. kriterianya gitu ya, mau perseorangan atau PT umum itu ketika apa? Seperti itu. Terus nah, ini satu lagi ya terakhir ya, ini dari Kak Adi Luis. Kalau kita buat perseorangan, apa bisa kita lapor tidak ada pendapatan selama development? Terus tetapkah harus per bulan? Boleh nggak kalau tidak ambil gaji sampai nanti baru ada pendapatan? Jawabannya iya. Bisa Iya, ya. semuanya. Jadi Oke. kalau memang PT perorangan, perseroan perorangan tadi sebenarnya kalau tidak ada pendapatan ya nanti tidak perlu ada yang dilapor. Nanti di tahunan aja. Jadi atas Oh, perseroan perorangannya tahunannya di berapa, ya tinggal dideklar nanti di tahunan aja. Jadi paling lapor SPT tahunan tapi kosong gitu. Kayak cuman mungkin modalnya aja. Oh ya udah modal. Boleh nggak kalau kita nggak ambil gaji sampai nanti baru ada pendapatan? Boleh banget. Itu gimana kebijakan dari perusahaan. Ya. teman-teman perusahaan. Oke, siap. Ini masih banyak beberapa yang menarik. Sebenarnya Kak Ariel ada waktu sampai kapan? Nggak apa-apa, saya ini Kalau tahu, oke, cukup udah aman. selesai ya. Mm-mm. Terus ini ada mungkin kalau PKWT dan PKWTT ini tergantung kebijakan ya dari studinya sendiri ya sebenarnya seperti apa gitu ya. Mm-mm. Untuk pegawai tetap atau tidak tetap. Terus dokumentasi keuangan untuk solo developer. Biasanya kalau sendiri gitu ya misalkan ya bikin Mm-mm. game tapi sendiri gitu. Nah, itu disarankannya bentuknya kayak gimana? Minimum banget rekening koran. Jadi tadi ketika teman-teman udah misahin antara pendapatan atas sole developer dan rekening pribadi, itu seburuk-buruknya, seminimal-minimalnya harus ada rekening koran. Rekening koran tuh bisa kita download online via aplikasi perbankan. Kemudian kalau misalkan ada revenue, maksudnya kita kayak kerja bikin game bareng orang lain, nah itu kontraknya juga harus disimpan juga. Untuk memastikan itu valid di mata kantor pajak, ya dari rekening koran sih itu valid kok. Kalau misalnya memang expense-nya clear, kemudian sumber pemasukannya tadi ya kalau misalkan ada uang masuknya itu atas apa, kontraknya kita keep, invoice-nya kita keep. Kalau ada Oke, faktur pajak dari klien, juga kita sertakan juga. oke, jadi cukup rekening koran dan tadi ya faktur pajak dan lain sebagainya. Terus Mm-mm. ada ini nih KUJ nih dari Mozilla. Tanya dong, tadi dijelaskan PPh ada berapa jenis. Kalau pakai PPh final UMKM, apakah masih harus bayar PPh yang lainnya atau PPh final aja? Masih, karena PPh final UMKM itu berkaitan dengan PPh badan. Jadi untuk PPh 21, kemudian PPh 23, 24, 26 kalau ada ya itu tetap terpisah. Itu jadi PPh final UMKM itu hanya membantu untuk tax credit atau kredit pajak di PPh badan. Begitu. Hmm, oke, untuk PPh badan ya. Terus ya Mm-mm. sepertinya udah. Oh ya satu lagi nih dari Kak Satu Syafiq lagi ya. ini ada. Terakhir Mm-mm. banget. Untuk pemasukan misal dari Google AdMob kalau menggunakan sistem cash bukan accrual berarti catat ketika pendapatannya sudah ditransfer. Kalau accrual berarti dicatat ketika laporan pendapatannya sudah ada meskipun belum masuk rekening gitu. Betul, itu sudah betul. Jadi dicatatnya untuk cash basis ketika uang kita terima. Kalau misalkan pakai accrual, biasanya kan dari Google AdMob atau Google Play Store Studio itu akan ada laporan bulanan kan ya. Nah, laporan bulanan itu kan biasanya in USD tuh. Jadi kita catat berdasarkan
nilai tukar USD di tanggal itu. Biasanya sih pakai rate pajak. Jadi rate pajak itu bisa kita cek di tiap minggu itu berubah di fiskal pajak. Itu bisa dicek aja di website nominalnya berapa. Jadi semacam kita punya eh, teman-teman either mau masuknya akun receivable USD atau misalkan mau masuk deferred revenue juga bisa. Jadi nanti ketika uangnya diterima, pasti ada selisih tuh. Jadi uangnya diterima misalkan tanggal 5 atau tanggal 10 bulan depannya. Dari yang kita catat kemarin revenue-nya let's say USD 100 tercatat 16.500, bisa jadi ketika kita terima USD-nya angkanya 16.400. Itu kan ada selisih gain or loss di situ, yang itu jangan lupa dicatat juga. Oke, thank you nih udah mencerahkan banget sesi hari ini. Kita beri tepuk tangan buat Kak Ariel. Tapi teman-teman Yuk. buat tadi gitu ya, buat yang nanyain gitu ya, apakah nanti ini akan di-share, terus nanti rekamannya nanti akan di-share seperti itu gitu ya. Tapi minta tolong buat teman-teman untuk mengisi post event survei webinar hari ini seperti itu. Ini mungkin akan makan 2 menit aja gitu ya. Jadi bisa di-scan di QR-nya yang di sini atau bisa juga klik bisa ketik juga di browser s.agate.id post webinar finance gitu ya. Nanti teman-teman yang sudah mengisi post event survei ini akan dikirimkan gitu ya, akan dikirimkan rekaman materi dan juga PPT-nya PDF dari rekaman hari ini. Seperti itu kurang lebih mungkin kami akan kirimnya di minggu depan ya, karena nah, tungguin teman-teman dulu untuk mengisi gitu ya. Minta tolong untuk diisi. Jadi ini maksimal hari Minggu supaya nanti di hari Seninnya kami bisa mengisi, bisa mengirimkan rekaman dan uh, PDF-nya seperti itu. Oke, thank you banget sekali lagi buat Kak Ariel dan teman-teman yang sudah bergabung di hari ini gitu ya. Jadi udah membuka wawasan gitu ya bahwa jadi game dev, apalagi kalau jadi studio yang proper seperti itu tidaklah mudah gitu ya. Tapi itu bukan hal yang mustahil gitu ya teman-teman. Bisa mulai dari tahap per tahap gitu ya. Jangan dipikirin rumitnya dulu gitu ya. Bisa mulai dari tahap per tahap, dari hal-hal yang paling penting seperti itu. Nanti begitu teman-teman grow gitu ya, lebih banyak orangnya, teman-teman juga bisa manage perusahaan yang lebih baik. Thank you semuanya untuk sesi hari ini. Bye-bye dan sampai ketemu di sesi-sesi Thank lainnya. you. Bye-bye. Thank you. Bye.